Hai, kembali lagi bersama Tata Dunia. Kesempatan hari ini Tata Dunia membahas fakta menarik negara Thailand. Secara resmi kerajaan Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Orang-orang Thailand bermigrasi dari Yunnan Tiongkok ke daratan Asia Tenggara selama berabad-abad. Referensi paling awal yang diketahui tentang kehadiran mereka di wilayah tersebut berkaitan dengan pengasingan orang Siam di prasasti abad ke-12 di kompleks kuil Khmer Angkor Wat di Kamboja yang menyebut mereka palsu atau Perang Lama. Daerah itu pernah dikuasai oleh berbagai pemerintah negara bagian India seperti Mon, Kekaisaran Khmer, dan negara-negara Melayu, bersaing dengan negara-negara seperti Ngoenyang Thailand, Sukhothai, Kerajaan Chiang Mai, Lanna dan Ayutthaya juga saling bertentangan. Orang-orang Eropa tiba pada abad ke-16, dimulai dengan misi diplomatik Portugis ke Ayutthaya pada tahun 1511. Abad-abad berikutnya melihat berbagai kekuatan kolonial Eropa menduduki wilayah-wilayah di Indo-Tiongkok, di mana Thailand kehilangan sebagian besar wilayahnya oleh Prancis dan Inggris, tetapi tetap satu-satunya negara-negara Asia Tenggara yang selamat dari pendudukan. Sejak pemerintahan Raja Rama IV pada pertengahan abad ke-19, Thailand telah berkampanye untuk memodernisasi negara sesuai dengan standar Barat. Hal ini menyebabkan transisi dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada tahun 1932. Tetapi 60 tahun berikutnya melihat pemerintahan militer dan demokratis berganti, dengan kudeta terbaru pada Mei 2014. Thailand adalah anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, dan tetap menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Meskipun ada perubahan kepemimpinan yang relatif sporadis, itu dianggap sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara dan kekuatan menengah dalam urusan global. Dengan tingkat perkembangan manusia yang tinggi, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, dan terbesar ke-20 oleh PDB, Thailand digolongkan sebagai ekonomi industri baru, manufaktur, pertanian, dan pariwisata adalah sektor-sektor utama perekonomian. Tentara Kerajaan Thailand adalah tentara pemerintah Thailand yang terdiri dari Tentara Kerajaan Thailand, Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan Angkatan Udara Kerajaan Thailand serta berbagai kekuatan semi-militer. Royal Thai Army memiliki 306.000 anggota aktif dan 245.000 cadangan. Kepala Tentara Kerajaan Thailand dipegang oleh Raja, tetapi hanya atas nama. Tentara ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan Thailand yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan, anggota Kabinet Thailand, dan diketuai oleh Markas Besar Angkatan Darat Kerajaan Thailand yang dipimpin oleh Kepala Angkatan Pertahanan Thailand. Pada 2011, pengeluaran militer Thailand diperkirakan sekitar $5,1 miliar. Menurut konstitusi, melayani di militer adalah tugas semua warga negara Thailand. Namun, hanya laki-laki berusia 21 tahun atau lebih yang belum pernah mengikuti pelatihan cadangan siswa sipil yang diberi pilihan untuk menjadi sukarelawan untuk dinas militer atau penyebaran acak. Calon diharuskan untuk menjalani masa 6 hingga 2 tahun penuh sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, sejauh mana mereka menjalani pelatihan tabungan, dan apakah mereka mengundurkan diri sebelum tanggal kelulusan, biasanya 1 April setiap tahun. Hari Tentara dirayakan pada tanggal 18 Januari bersamaan dengan kemenangan Raja Narswan atas Kerajaan Ayutthaya atas Raja Tongoo Muda pada tahun 1593. Thailand saat ini merupakan negara pengekspor terbesar produk pertanian dunia. Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB, dan dari sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Komoditas pertanian yang dihasilkan adalah beras dengan kualitas super, tapioka, karet, biji-bijian, gula, ikan dan produk perikanan lainnya. Thailand adalah produsen sekaligus eksportir terbesar dunia untuk beras, gula, karet, bunga potong, bibit tanaman, minyak kelapa sawit, tapioka, buah-buahan dan lain-lain produk pertanian. Termasuk makanan jadi.
Hal ini terwujud berkat tingginya perhatian dan usaha yang diberikan oleh pemerintah Thailand dalam meningkatkan pendapatan petani, dan tentunya, hal ini juga didukung oleh model atau sistem pertanian yang baik sehingga dihasilkan kualitas pangan yang sangat baik. Itu sebabnya, negara mengelola sektor ini secara sangat serius, bahkan didukung riset dan rekayasa teknologi yang melibatkan para ahli dan pakar dunia. Melalui hasil riset dan rekayasa teknologi ini, pemerintah Thailand mengambil kebijakan untuk mengembangkan satu produk pada satu wilayah yang dikenal dengan kebijakan satu desa satu komoditas, One Village One Commodity, dengan memperhatikan aspek keterkaitannya dengan sektor-sektor lain, backward and forward linkages, skala ekonomi dan hubungannya dengan outlet, pelabuhan. Hal ini mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok bisnis, sehingga masing-masing wilayah memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan potensi wilayahnya. Pemerintah Thailand juga memproteksi produk pertanian dengan memberikan insentif dan subsidi kepada petani. Kebijakan ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif untuk ditanami dengan tanaman yang berprospek ekspor. Sistem kontrak farming yang dipakai di Thailand berbeda dari yang biasa kita kenal di Indonesia. Perusahaan melakukan kontrak dengan petani tanpa mengharuskan petani menyerahkan jaminan. Di Indonesia, umumnya tanah petani menjadi agunan, sehingga kalau petani gagal, tanah mereka akan disita. Kegagalan petani akan ditanggung oleh negara. Statuta utama dalam kontrak tersebut adalah perusahaan menjamin harga minimal dari produk yang dimintanya untuk ditaman oleh petani. Jika harga pasar di atas harga kontrak, petani bebas untuk menjualnya ke pihak lain. Selain itu, di Thailand juga menggunakan model pertanian hidroponik untuk meminimalisir penggunaan tanah. Karena, di sana kualitas dan kuantitas tanah kurang memadai. Budaya dan tradisi Thailand telah menerima banyak pengaruh dari luar, terutama dari India, Laos, Burma, Kamboja dan Tiongkok. Thailand adalah rumah bagi banyak etnis minoritas, beberapa di antaranya menyeberangi perbatasan ke Myanmar, Laos, Kamboja dan Malaysia dan menanggung beban pengaruh budaya lokal, nasional, dan global. Orang-orang keturunan Tiongkok penting dalam masyarakat Thailand, terutama di sekitar Bangkok. Keberhasilan mereka dalam berintegrasi dengan komunitas Thailand memungkinkan mereka untuk memegang posisi ekonomi dan politik. Bisnis Thailand berkembang pesat di jaringan bambu. Jaringan bisnis Tiongkok di luar negeri yang beroperasi di pasar Asia Tenggara yang berbagi ikatan keluarga dan budaya. Thailand dikenal dengan buatan tangan dalam bentuk pemujaan, genggam, yang disebut wai. Sering dilakukan oleh orang muda atau bawahan ketika bertemu dengan orang tua atau atasan, sering disertai dengan pengucapan, sawat dihrap, oleh pria atau, sawat diha, oleh wanita. Orang yang lebih tua atau lebih tinggi juga bisa merespons dalam ibadat. Peringkat mendominasi usia dalam menentukan siapa yang memuja pertama, terutama dalam urusan formal. Misalnya, pengunjung ke kantor pemerintah beribadah terlebih dahulu meskipun mereka sudah lebih tua. Anak-anak yang ingin bersekolah diajarkan untuk menyembah orang tua mereka sebagai tanda penghormatan. Seperti banyak budaya Asia lainnya, Thailand sangat menekankan untuk menghormati leluhur kita. Orang-orang Thailand sangat ramah dan murah hati. Tetapi mereka juga memiliki hierarki sosial yang kuat. Orang tua memiliki kekuatan untuk membuat keputusan keluarga atau melakukan upacara. Kakak laki-laki harus merawat adik-adiknya. Ucapan penyambutan yang umum di kerajaan Thai adalah isyarat bernama wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Hal-hal yang tabu dilakukan di antaranya menyentuh kepala seseorang dan menunjuk dengan kaki, karena kepala dan kaki masing-masing merupakan bagian tubuh yang paling atas dan bawah. Di Thailand itu tabu untuk memasukkan menyentuh kepala seseorang atau menunjuk kaki, karena itu adalah yang paling suci sementara kaki lebih rendah. Nah, itu dia fakta menarik tentang negara Thailand. Sehingga banyaknya pelancong yang tertarik dengan keunikan negaranya. Terima kasih sudah menonton Tata Dunia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mari kita berdiskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami subscribe dan sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.